Puji Tuhan, shalom teman-teman. Saat ini pada malam hari ini kita berkumpul lagi dalam ibadah pemuda di GPDI Bethesda. Meskipun kita tahu saat-saat ini pandemi masih terjadi dan kita masih harus dalam ibadah online, tetapi kita bersyukur kita boleh ada di tengah-tengah dan di saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini mari kita akan memulai ibadah yud kita. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Saya undang untuk teman-teman yang mungkin ada di rumah atau dimanapun kalian berada, mari kita berdiri, kita mau naikkan pujian Tuhan. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Amin Yesus. Kami datang lagi ya Tuhan ke hadirat-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sembah Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Yesus.
Kami ucap syukur Tuhan. Oh, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, kami datang menyembah-Mu. Mari teman-teman kita naikkan sembah syukur kita. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Glory. Oh, kami menyembah-Mu. Amin Yesus. Amin, 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 amin. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kiranya di kesempatan saat ini ya Tuhan, meskipun kami masih dalam suasana ibadah online ya Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata bagi kami ya Bapa. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa, baik di tempat ini maupun teman-teman kami yang di rumah ya Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati kami ya Bapa. Kiranya Tuhan kami undang Tuhan, Kau hadir dalam ibadah pada malam hari ini Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak ingin Tuhan lawatan-Mu terlewat dari antara kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada berkat yang nyata dari-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati hamba-Mu juga sebentar ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu itu juga Tuhan yang dapat terpatri dalam hati kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami mau buka ibadah yud ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami yang setia. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, saat ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan satu pujian yang berkata, Allah sumber kuatku. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Hey. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Katakan lagi, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau angkat lagi satu pujian yang berkata, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tetap memuji nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan lagi, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada
tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita telah memuji nama Tuhan, dan saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita, kita mau buka hati kita, agar firman Tuhan yang datang pada malam hari ini itu tidak menjadi sia-sia bagi kita. Amin, haleluya. Kita angkat lagi satu pujian yang berkata, sujud di altarnya Yesus. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita naikkan lagi pujian dari Allah. Katakan, bila hati terasa berat. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus pimpin kami semua. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, serta bertumbuh, kami boleh melakukan, menjadi buah Tuhan, berbuah bagi kehidupan kami, bagi sesama kami, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online, di ibadah pemuda kita. Kemarin pemerintah memperpanjang kembali PPKM dan kita tetap bersyukur kita masih beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Terima kasih juga buat Hosea dan Ian sudah melayani kita di malam hari ini. Baik teman-teman, mari kita buka saja Alkitab kita. Di malam hari ini kita mau melihat isi hati Allah bagi kita. Judul kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini adalah hati Allah. Ada pepatah mengatakan bahwa dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia tidak ada yang dapat mengukur dan mengetahuinya. Apalagi hati Allah. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan kita dapat mengerti apa isi hati Allah bagi kehidupan kita. Kita dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Kita lewat satu cerita, satu kejadian, di mana kejadian ini adalah kejadian nyata, sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan dan kita mau tahu itu di malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 8 ayat pertama sampai yang keempat. Saya bacakan bagi kita semua dari ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, kalau kita membaca kisah ini seperti ya Tuhan memang sering membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang. Tetapi kita harus melihat, kita akan melihat ini dari ayat per ayat, bagaimana luar biasanya hati Tuhan Yesus bagi banyak orang. Kita lihat teman-teman dari ayat yang pertama, kita lihat di sana. Katakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, dalam pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh di sana, Yesus ajarkan tentang berdoa, Yesus ajarkan tentang hal menghakimi, Yesus ajarkan tentang ucapan bahagia, Yesus ajarkan bagaimana kita tidak boleh khawatir, bagaimana kita harus memberi sedekah, Yesus ajarkan bagaimana kita harus berpuasa, dan banyak lagi yang Yesus ajarkan di khotbah di bukit itu. Dan setelah Yesus mengajarkan hal-hal kerajaan surga yang Yesus bawa secara langsung, orang banyak yang mendengarkan itu, mereka terkesima, terpukau, dan mereka begitu sukacita untuk terus mendengarkan dan mengikuti Tuhan.
Lalu Tuhan turun dari atas bukit itu dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia, worship him and saying, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Teman-teman, kalau teman-teman melihat orang sakit kusta, teman-teman harus tahu bahwa sakit kusta pada zaman itu adalah dianggap sebagai penyakit yang najis, penyakit yang penuh dengan dosa. Dia harus diasingkan, dia harus dijauhi. Ketika orang yang sakit kusta ini bertemu dengan banyak orang, orang ini harus berteriak najis, najis. Untuk menandakan apa? Untuk menandakan dirinya supaya orang banyak itu menjauh. Karena dia harus diasingkan, dia tidak boleh ada dalam satu perkotaan, dalam tempat tinggal bersama orang-orang lain yang tidak najis atau tidak sakit kusta. Kok bisa orang seperti itu diasingkan? Bagaimana dengan orang yang sakit lumpuh, sakit buta? Mereka boleh tinggal bersama-sama, tetapi orang yang sakit kusta ini, mereka dianggap orang yang ditimpa dosa karena murka Allah. Oleh sebab itu mereka sakit kusta. Kalau kita membaca Imamat 13, di sana ada penjelasan mengenai bagaimana orang yang sakit kusta itu harus hidup, bagaimana mereka harus berpakaian, dan bagaimana mereka harus tinggal. Teman-teman buka dalam Alkitab Imamat 13 ayatnya yang ke-45 sampai 46. Di sana dikatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi ia harus tinggal terasing, dia harus diasingkan dari luar perkemahan, dari luar perkotaan, dari tempat tinggal di mana orang-orang yang tidak najis dan tidak berpenyakit kusta. Mengapa orang penyakit kusta bisa dikatakan orang yang ditimpa murka Allah? Kita kalau melihat dalam Bilangan 12 di sana bagaimana Miriam dapat penyakit itu karena Allah murka kepada Miriam, dia melawan Musa. Dalam Bilangan yang ke-12, kalau teman-teman membaca dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Jadi penyakit kusta ini adalah salah satu penyakit yang dianggap oleh orang pada zaman itu, zaman orang-orang Yahudi, pada zaman perjanjian lama itu, mereka menganggap bahwa orang yang sakit kusta ini adalah orang yang dikena timpa oleh murka Allah. Berdosa, dia tidak layak, dia tidak ada tempat bagi orang-orang untuk berkerumun bersama-sama. Mereka harus menjauhi dia merasa dia dikucilkan, dia tidak mempunyai satu tempat yang disediakan buat dia. Karena memang dia tidak layak untuk bergabung bersama dengan orang-orang yang lain, yang mereka orang-orang yang tidak najis, orang-orang yang tahir. Tetapi yang luar biasa, kalau kita melihat dari bagaimana kita mengimajinasikan, kita melihat bagaimana kejadian ini terjadi. Ketika Tuhan Yesus turun dari atas bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan dari belakang. Lalu ketika itu ada seorang sakit kusta, dia datang dengan beraninya. Dia tahu bahwa dirinya adalah seorang yang najis. Dia tahu dirinya adalah seorang yang kotor. Tetapi dengan keberanian dia datang dan dia sujud dan menyembah dia. Lalu dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tidak ada satu kalimat yang dia ragukan atas kuasa Tuhan. Dia dengan yakin dia dikatakan, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak bertanya apakah Tuhan dapat mentahirkan aku, tidak. Tapi dia katakan, Tuhan engkau dapat mentahirkan aku jika engkau mau. Ini satu bentuk kerendahan hati. Saya yakin ketika itu orang-orang banyak yang mengikuti orang sakit kusta ini, mereka langsung menjauh. Mungkin mereka mengambil 3-4 langkah ke belakang dan mereka mungkin mulai berbisik satu sama lainnya. Ada orang sakit kusta, seharusnya dia tinggal terjauh. Mengapa Yesus tetap mendekatinya? Karena memang sudah ada hukumnya bahwa mereka harus menjauhi orang sakit kusta itu. Tetapi ketika orang sakit kusta itu dengan beraninya, dengan kerinduan hatinya, dia datang, dia mau ditahirkan Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Apa yang Tuhan lakukan? Kita melihat inilah isi hati Allah. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau, pulihlah keadaanmu. Aku mau memberkati engkau. Isi hati Tuhan, dia selalu mau untuk memulihkan keadaan kita. Isi hati Tuhan, dia selalu mau untuk mentahirkan kehidupan kita. Hanya saja kita perlu datang dengan kerendahan hati.
sujud menyembahnya. Tidak ada satu keraguan pun yang kita ragukan dalam kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang harus kita khawatirkan. Dia adalah Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, dahsyat. Dia bernama Tuhan Yesus Kristus. Allah itu adalah kasih. Isi hatinya penuh dengan kasih. Firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah begitu mencintai kita. Dia menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Orang sakit kusta ini dia merasa bahwa ada satu tindakan yang harus diambil. Mungkin dia juga berpikir bahwa, aduh kalau gua kesana akan banyak orang mungkin akan menjauhi. Kalau gua kesana mungkin akan diomongin orang. Tapi apa yang dia pikirkan? Dia hanya ingin sembuh, dia hanya ingin tahir, dia hanya ingin dipulihkan keadaannya. Tidak peduli apa yang mereka bicarakan, tidak peduli apa yang orang omongkan dalam kehidupannya. Tetapi dengan kerendahan hati, dia datang. Alkitab katakan, terjemahan Inggris katakan, he worship him. Ada penyembahan di sana, and saying, God, if you want, you can make me clean. Kamu bisa membersihkan aku, engkau bisa membersihkan aku ya Tuhan. Kalau ada di antara kita hari-hari ini merasa kita tidak layak. Ada di antara kita hari-hari ini merasa bahwa kehidupan saya sudah terlalu kotor. Ya memang saya orang yang percaya. Ya memang saya orang yang suka ke gereja. Tapi saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kerinduan hati kita untuk kita mau dipulihkan Tuhan. Malam hari ini kita perlu datang kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat memulihkan keadaanku. Tuhan terlebih mencintai kita dan saya yakin, saya percaya Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Jika hari ini ada yang sedang berbeban berat, kita harus dengan kerendahan hati kita datang sujud menyembah Tuhan dan katakan, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat berikan kelegaan bagi kehidupanku. Jika ada hari ini yang sedang tertutup jalan, dengan kerendahan hati dan dalam penyembahan kita mau berkata, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat membuka jalan bagiku. Jika ada yang sedang sakit hari ini, dengan kerendahan hati kita dapat berkata, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan pasti mau untuk menyembuhkan. Tuhan pasti mau untuk memulihkan. Tuhan pasti mau untuk membukakan jalan bagi kita. Karena apa? Karena isi hatinya penuh dengan kasih. Lalu kita membaca ayat 3 ini dengan seksama yang dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Boro-boro deketin. Orang kusta mendekat saja kita harus menjauh. Tapi apa yang Alkitab katakan mengenai yang Yesus lakukan? Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang sakit kusta itu. Yesus tidak merasa jijik. Yesus tidak merasa orang sakit kusta itu terlalu kotor, tidak. Tangan Yesus selalu bersih untuk membersihkan kehidupan orang yang sakit kusta ini. Tangan Yesus penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Dan tangan yang sama juga yang mampu membersihkan kehidupan kita. Tangan yang sama juga yang mampu memulihkan keadaan kita. Tangan yang sama juga yang mampu menyembuhkan kehidupan kita, sakit penyakit kita. Yang perlu kita lakukan adalah sujud menyembah Dia. Kita berkata dengan kerendahan hati, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Asal ada kerinduan dalam hati kita. Asal ada kemauan dalam hati kita. Ada keberanian dalam hati kita. Dia mencintai kita. Puji Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal isi hatiku. Pribadi yang mengenal isi hatiku. Kita nyanyikan pujian ini. Kita tutup Alkitab kita. Kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sayang haus
gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang bersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami mengerti lagi Tuhan isi hati-Mu. Isi hati-Mu penuh dengan kasih untuk kehidupan kami. Engkau mau untuk memulihkan keadaan kami. Engkau mau untuk mentahirkan kami. Engkau mau untuk menyembuhkan kami. Engkau mau untuk selalu menolong kami dalam keadaan susah kami. Engkau begitu baik Tuhan, dan sangat baik. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau dengan sungguh-sungguh selalu mendekat kepadamu Tuhan. Melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi buah bagi banyak orang. Buah yang menyenangkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Malam hari ini Tuhan, taruh kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi kekuatan kami, firman-Mu itu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Malam hari ini hamba berdoa bagi teman-teman kami semua, dimanapun mereka berada, baik ada yang di rumah maupun yang ada di gereja ini. Kami berdoa, Tuhan Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, Engkau berkati mereka dalam cita-cita mereka, Engkau berkati mereka dalam kerinduan mereka. Jika ada di antara kami yang tertutup jalan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bukakan jalan. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau berikan kelegaan. Jika sedang ada saat-saat hari ini sedang sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami hanya bersandar dan berharap kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus berpegang dan berpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita terima berkat akhir ibadah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, pengantaran pimpinan dari Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita, memimpin, mengayomi kita, mulai malam hari ini sampai hari Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dengan mengucap syukur, kita tutup ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.